لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa di malam Jumat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dan juga kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa diberikan kesempatan dalam rangka Iqtiqa Mardotillah dengan mengadakan kajian tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayat, serta mendapatkan syafaatul ummah di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, malam hari ini tema kita tentang hukum ittiqa'us sakinain atau bertemunya dua huruf sukun ketika diwakafkan. Jika di minggu sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang hukum taknis, bagaimana hukum hak taknis yang dibaca dengan tak ketika diwakafkan, bagaimana kaidah serta aturan-aturannya. Kemarin juga sudah dicontohkan seperti lafal rahmat, nikmat, imro'ah. Ada beberapa perbedaan, yaitu di rosem. Kalau saya buka payan. Oke. Baik, minggu kemarin sudah membahas tentang pembagian rosem. Ada rosem itu yang disebut dengan rosem Utsmani, ada rosem yang disebut dengan imla'i. Apa itu Utsmani? Utsmani yang dikenal dengan istilahi. Artinya tidak sesuainya antara pengucapan dan tulisan. Seperti kemarin sudah disebutkan, contohnya adalah as-sholata ditulis pakai wawu, as-sholata, padahal aturan imla'i adalah pakai alif, as-sholata. Baik, as-sholata yang pakai wawu kemarin disebut dengan Utsmani, kemudian yang pakai alif adalah bagian dari imla'i. Oke. Kemudian di minggu sebelumnya juga sudah dibahas tentang hak taknis yang ditulis dengan atau taknis yang ditulis dengan marbutah. Ya, bagaimana cara mewakafkan, dan juga jika ditulis pakai maksud, cara mewakafkan seperti apa. Kemarin sudah disinggung, jika ditulis maksud atau taknya yang memanjang itu tetap dibaca dengan tak, tapi ketika ditulis dengan marbutah, ya, seperti lafal rahmah, ya, di sini wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, mewakafkan adalah ni'mah. Malam hari ini kita lanjutkan tentang hukum ittiqa'us sakinain atau bertemunya dua huruf sukun. Pemaparan hukum pertemuan dua huruf sukun atau yang mati bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, bertemu dengan satu kata dan bertemu di antara dua kata.
Kemudian masih diperinci, jika bertemu dalam satu kata, maka pertemuan tersebut bisa jadi karena hanya wakaf doang, atau yang kedua, baik wasol maupun wakaf. Nah, pertemuan huruf mati yang saat wakaf, artinya dalam keadaan wakaf, kedua huruf mati tersebut sesuai dengan batasannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dipisahkan masing-masing, berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan hukum asal. Maka dalam konteks tajwid ini menunjukkan bahwa kedua huruf mati yang bertemu tetap diucapkan terpisah atau dengan jeda antara keduanya tanpa disambungkan secara langsung, dan hal ini adalah diperbolehkan baik huruf pertama mati, baik huruf yang pertama mati berupa huruf mat, lin, atau huruf mati biasa. Maksudnya seperti apa? Sebagai contoh di firman Allah, wa unaika humul muflihun. Ini contoh yang berupa huruf mat, ya. Di sini mati, huruf mati tersebut sesuai dengan batasan. Karena contohnya adalah wa unaika humul muflihun. Kemarin disebut mat aridi lisukun. Maka sesuai ketentuan boleh diwakafkan ukuran 2, 4 atau 6. 2, 4 atau 6. Wa unaika humul muflihun. 2. Wa ulaika humul muflihun. 4 atau 6. Wa ulaika humul muflihun. Ini huruf mati saat wakaf, atau yang disebut dengan mat aridi lisukun, huruf mati karena diwakafkan. Contoh yang lain, falyabudu rabb hadzal bait, ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Falyabudu rabb hadzal bait, atau yang 2, falyabudu rabb hadzal bait wa amanahum min khauf. Nah, atau huruf yang mati biasa seperti hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Nah, atau radhiyallahu anhum wa radu, mati biasa. Khalaqas samawati wal ard. Ketika wakaf pada kata-kata tersebut, pertemuan dua huruf mati dianggap boleh sesuai dengan ketentuan masing-masing, sesuai dengan hukum masing-masing. Namun jika kata yang diwakafkan disambung dengan kata berikutnya, maka huruf mati kedua harus dikembalikan ke harokat aslinya karena merupakan mat aridi lisukun. Maksudnya apa? Maksudnya ini ketika diwasolkan falyabudu rabb hadzal baitil ladzi, dibaca normal, nggak bisa hadzal baitil ladzi, nah itu nggak bisa, nggak boleh. Langsung hadzal baitil ladzi at'amahum. Oke, itu poin yang pertama. Huruf pertemuan dua huruf mati dalam keadaan wakaf. Sekarang yang kedua, pertemuan dua huruf mati dalam keadaan wasol dan wakaf. Pertemuan dua huruf mati saat wasol atau disambung dan wakaf terjadi tanpa dipisahkan, baik dalam satu kata maupun dua kata. Ini yang nggak bisa dipisahkan dalam satu kata. Contoh, as-sakhah, nggak boleh dipisah. As-sakhah, nggak bisa. Atau atuhajjunani
nggak bisa. Artinya satu paket. Nah, 3 contoh atau 4 contoh nih, 1, 2, 3, 4. Al-ana alif lam mim. Untuk menghindari 2 pertemuan huruf mati dalam kasus ini diperlukan mad tawil. Apa itu mad tawil? Mad tawil atau yang dikenal dengan mad lazim, artinya yang panjangnya 6 harokat. Karena adanya mad lazim, mad tawil sama ya, yaitu huruf mad yang diikuti huruf mati permanen baik saat wasol maupun wakof. Contoh, saya buatkan payen. Mad tawil baik saat wakof maupun wasol nggak bisa disambung dengan huruf hidup. Contoh, alif lam mim, alif lam mim. Nah, mim ini iltiqa'us sakinain, 2 huruf yang mati dalam satu tempat, jadi panjang. Alif lam mim. Nah, ini nggak boleh ditolong dengan harokat apa yang meringankan ya, yang meringankan seperti alif lam mim. Nah, itu nggak bisa, tetap alif lam mim. Kaidah menyebutkan untuk menghindari 2 pertemuan huruf yang mati dalam kasus ini atau hajuni al-ana diperlukan mad tawil 6 harokat. 6 harokat yaitu huruf mad yang diikuti dengan huruf mati permanen. Ini artinya mati permanen. Mim mati permanen. Mim di sini ini mati permanen. 2, mim dan mim mati permanen. Contoh lagi, atuhajjuni. Nah, mana huruf mati permanen? A, toha. Saya tulis 2. Nah, saya tulis 2. Atoha ini sukun berarti iltiqa'us sakinain. Juni sukun ini iltiqa'us sakinain, matinya permanen, bukan karena wakof. Kemudian karena ada sukun dan ada huruf yang hidup, ini di tasjid, dan huruf yang sukun di delete, ini di delete menjadi atuhajjuni. Atuhajjuni tasydid asalnya adalah huruf yang mati. Di sini disebutkan untuk menghindari 2 pertemuan huruf mati dalam kasus ini diperlukan mad tawil yaitu 6 harokat. Ini pertemuan 2 huruf mati dalam keadaan baik wasol dan wakof dalam satu kata. Oke, sekarang praktek ke ayat. Nih contohnya. Satu kata ya, atuhajjuni sama dengan wahajjahu. Baik, sekarang ganti ya, dari ros sudah matang, ganti nahawan. Ros sudah bisa? Belum. Baik, sekarang nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumuh. Hu di sini satu alif. Hu satu alif. Wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Oke, poinnya di hajjahu dan atau hajjuni yang nggak bisa di penggal sebelah nggak bisa karena satu kata. Sebagaimana praktek contoh tadi ya. Contoh di sini, pertemuan dua huruf mati baik keadaan wasol dan wakof dalam satu kata. Baik, kita praktekkan. Ya, bersama-sama membaca ta'awudz dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumuh. Yuk bersama-sama 1, 2, 3. Wa hajjahu qaumuh. Berikutnya qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. 1, 2, 3. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Berikutnya wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'an. 1, 2, 3. Wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'an. Berikutnya wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. 1, 2, 3. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Berikutnya afala tatadzakkarun. 1, 2, 3. Afala tatadzakkarun. Diulang lagi. Wa hajjahu qaumuh. 1, 2, 3. Wa hajjahu qaumuh. Berikutnya 1, 2, 3. Qala atuhajjunni
qad hadan. Berikutnya 1, 2, 3. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. Berikutnya 1, 2, 3. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Berikutnya 1, 2, 3. Afala tatadzakkarun. Silahkan. Sebentar, jim yang bertasydid, jim itu makhrajnya di tengah lidah ya. Ja, bukan ja. Ja, ja, idza ja. Sebentar, saya gambarkan makhrajnya biar Nah, di mana jim? Ini jim ya. Jim itu di tengah lidah. Nah, ini jim. Ja dengan langit-langit atas. Wahajja, ja. Wahajja. Nah, pas. Sekarang praktek ke ayat. Baik. Dadang udah. Baik, itu pertemuan dua huruf mati dalam keadaan wasol dan wakof. Atuhajjuni ya. Atau kemarin di mat lazim disebut dengan mat lazim kilmi mutsaqqal. Nah, ini contohnya. Atuhajjuni. Kemudian yang kedua contohnya adalah al-ana. Nah, mana huruf apa istilahnya iltiqa usakinain di al-ana. Baik. Sekarang disinggung al-ana. Nah, tulisannya asalnya adalah al-ana ya. Al-ana ya. Karena ini hamzahnya adalah hamzah wasol yang kedua ya. Kaidah mengatakan hamzah wasol jika berada di tengah maka enggak terbaca, enggak boleh bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Nah, itu enggak boleh, tetap bismillahirrahmanirrahim alhamdu ya. Ini sama ya. Kalau diwasolkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Beda dengan alhaakumut takatsur. Mana alhaakumut takatsur hamzahnya adalah hamzah qata. Jadi ketika disambung mi bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur, itu yang betul. Jangan bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur, salah ya, karena hamzahnya hamzah qata. Alhamdu hamzah wasal. Nah, ini al-ana asalnya adalah al-ana. Ini hamzahnya hamzah wasal bukan qata. Yang pertama qata ya, karena qata ini diganti dengan alif biasa. Al-ana huruf mati, ini mati, artinya bertemu dua huruf sukun sesuai kaidah. Bertemu dua huruf sukun baik saat wasal maupun wakof dalam satu kata, nggak bisa dipisah. Al-ana, nah, itu nggak bisa. Al-ana. Oke, prakteknya di surat ini. Mana poinnya? Al-ana. Nah, ini kasih tanda merah. Kecilan nggak? Digedein lagi ya. Nah, ntar pecah. Oke, saya gedein lagi. Oke.
Baik. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Baru intinya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Cukup. Intinya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Itu intinya. Ya. Karena jika dibaca ini kata-katanya belum sempurna, saya tambahkan satu ayat sebelumnya. Waktunya cukup apa enggak ini semua? Oke, bersama-sama dulu ya, ntar dilanjut minggu berikut ya, tentang hukum ittiqa'u as-sakinain, atau bertemunya dua huruf yang mati. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. 1, 2, 3. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Berikutnya dari hatta sampai illalladzi, kepanjangannya. Coba sampai illalladzi. Karena diputus la ilaha illa, kurang pas. Illalladzi. Oke, coba hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi. Di situ. Oke, 1, 2, 3. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi. Ulangnya di annahu sampai Banu Israil. 1, 2, 3. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil. Langsung wa ana minal muslimin. 1, 2, 3. Wa ana minal muslimin. Nah, intinya ini ya, dari al-ana sampai mufsidin. 1, 2, 3.
al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke. Ini contoh yang kedua dari ittiqa'us sakinain dalam satu kata, baik wasol maupun waqaf. Yang ketiga alif lam mim di awal surat. Nah, di akhir dijelaskan untuk menghindari pertemuan dua huruf mati. Dalam kasus ini diperlukan mat tawil. Apa mat tawil? 6 harokat. Ini 6, ini juga 6. Yang kemarin disebut dengan mat lazim. Ya, mat lazim dibagi-bagi ke beberapa. Yaitu huruf mat yang diikuti huruf mati permanen baik wasol maupun waqaf, selamanya mati. Contoh alif selamanya mati, atau lam mimnya mati terus, nggak boleh dibaca lamu atau lami, nggak. Baik, itu mungkin ya, karena sudah jam 9 kurang 10 ya, ada yang disampaikan atau ditutup dulu? Oke. Ini insya Allah akan kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Ini insya Allah akan dipraktekkan di minggu depan tentang pertemuan dua huruf mati baik keadaan wasol maupun waqaf dalam satu kata. Antara ada dua kata dan seterusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.